Jujur deh, kamu sering ngerasa capek nggak sih? Pura-pura kelihatan mampu, padahal kenyataannya tabungan di bank isinya cuma cukup buat bertahan hidup sampai akhir bulan. Aku paham banget perasaan itu. Di dunia media sosial yang isinya pamer kehidupan sempurna, rasanya berat banget buat tetap jadi diri sendiri. Kamu mungkin merasa tertinggal kalau nggak ikut tren. Tapi ketahuilah, perasaan capek itu valid. Karena sebenarnya kamu lagi dipaksa oleh sistem buat terus konsumtif. Kita akan bongkar kenapa gengsi adalah jebakan paling mematikan buat kesehatan finansialmu. Bayangin deh, bangun tidur, bukannya mikirin gimana caranya nabung atau investasi, yang pertama kali terlintas di kepala malah, duh, hari ini pakai baju apa ya biar kelihatan gak repetitif? Atau, kayaknya teman-temanku bakal ke kafe baru nih, kalau aku nggak ikut nanti dibilang kuper nggak ya? Itu bukan cuma pikiran iseng ya, itu adalah jebakan yang pelan-pelan menggerogoti masa depanmu. Kita semua berada di sebuah perlombaan yang sebenarnya nggak pernah kita daftarkan. Sistem di media sosial itu sengaja didesain buat bikin kamu merasa kurang. Kamu lihat influencer pamer outfit jutaan, liburan ke luar negeri, atau makan mewah tiap minggu, akhirnya standar hidup kamu pun ikut naik. Bukan karena kamu mampu, tapi karena kamu merasa harus biar dianggap sama. Masalahnya, setiap kali kamu memaksakan diri buat nutupin kenyataan dengan gengsi, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya bukan cuma uang, tapi ketenangan pikiranmu. Kamu jadi kerja keras bagai kuda, cuma buat bayar gaya hidup yang sebenarnya nggak bikin kamu bahagia-bahagia amat. Aku mau kita jujur sama diri sendiri hari ini. Berapa banyak uang yang sudah kamu bakar cuma buat pengakuan orang lain? Mungkin 500.000 sekali makan yang sebenarnya biasa saja. Atau cicilan barang yang bahkan nggak kamu butuhin. Di video ini, aku nggak mau menggurui. Aku cuma mau jadi teman cerita kamu supaya kita bisa lepas dari jebakan ini sama-sama. Karena kesehatan finansial itu bukan soal seberapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa kuat kamu bisa bilang enggak ke hal-hal yang cuma bikin kamu kelihatan kaya, padahal sebenarnya lagi terjebak di lubang hutang. Mari kita mulai bedah, kenapa gengsi itu adalah musuh nomor satu buat masa depanmu. Nah, coba deh kita tarik nafas sebentar. Pelan-pelan ya. Yuk bicara pakai logika, bukan pakai perasaan. Aku sering banget lihat banyak orang terjebak dalam matematika gengsi. Kamu mungkin merasa barang mewah yang kamu beli itu cuma nominal kecil, tapi sebenarnya kamu lagi melakukan kesalahan fatal terhadap masa depanmu sendiri. Coba bayangkan ini, kalau kamu punya uang 1 juta rupiah hari ini, dan alih-alih dipakai buat beli barang yang cuma bikin kamu kelihatan keren di mata orang asing, kamu investasikan uang itu dengan asumsi return 10% per tahun, dalam waktu 20 tahun, uang 1 juta rupiah itu bakal berubah jadi sekitar 6,7 juta rupiah. Sekarang coba kamu kalikan dengan berapa kali kamu menuruti gengsi dalam setahun. Misalnya dalam setahun kamu membakar 10 juta rupiah demi validasi sosial, artinya kamu sebenarnya baru saja menghilangkan potensi uang sebesar 67 juta rupiah di masa depan. Kekayaan itu sebenarnya bukan tentang apa yang mampu kamu beli, tapi tentang apa yang mampu kamu tahan. Setiap rupiah yang kamu pakai cuma buat pamer, itu adalah modal investasi yang hilang. Kamu sedang merampok masa depanmu sendiri demi impresi dari orang-orang yang bahkan sebenarnya nggak terlalu peduli sama kamu. Coba deh, kamu jujur sama diri sendiri. Berapa banyak uang yang sebenarnya bisa kamu kumpulin kalau saja kamu berhenti peduli sama komentar orang lain soal gaya hidupmu? Kita sering lupa, orang yang kita coba buat terkesan itu biasanya sibuk mikirin diri mereka sendiri, bukan mikirin sepatu atau gadget apa yang lagi kamu pakai. Jadi, setiap kali kamu mau mengeluarkan uang buat sesuatu yang sebenarnya nggak kamu butuhin, ingat angka ini ya. Kamu bukan cuma ngabisin uang hari ini, kamu lagi membuang jauh-jauh kesempatanmu untuk punya kebebasan finansial yang jauh lebih besar di masa depan. Jangan sampai, karena ingin terlihat kaya hari ini, kamu malah harus bekerja lebih keras dan lebih lama di masa tua nanti. Sekarang, aku mau kita masuk ke bagian yang paling krusial ya, yaitu audit pengeluaran gengsi. Mungkin ini bagian yang paling gak enak, tapi percaya deh sama aku, ini adalah obat paling manjur untuk membenahi kondisi keuangan kamu. Aku minta kamu ambil buku catatan sekarang, atau buka aplikasi keuangan di handphone kamu. Gak perlu buru-buru, tarik napas dulu pelan-pelan. Coba lihat, semua transaksi yang kamu lakukan dalam 1 bulan terakhir.
Nah, sekarang tugas kamu adalah memberi tanda pada setiap pengeluaran yang sebenarnya kamu lakukan cuma karena pengen kelihatan. Kamu tahu kan perasaan itu? Saat kamu beli sesuatu bukan karena butuh, bukan karena bikin kamu nyaman, tapi cuma karena pengen orang lain lihat kamu memakainya. Entah itu kopi mahal yang cuma kamu beli buat foto di media sosial, atau baju yang sebenarnya kurang nyaman dipakai, tapi kamu beli karena lagi tren. Coba teliti satu persatu. Mungkin kamu bakal kaget, atau malah merasa sedikit tersentil. Vulnerable ya, aku pun pernah ada di posisi itu, di mana aku baru sadar kalau uang yang aku habiskan buat eksistensi sesaat itu, ternyata jumlahnya lumayan banget kalau dikumpulin. Ingat ya, audit ini bukan untuk menghakimi kamu. Ini bukan tentang memaki diri sendiri karena masa lalu. Audit ini adalah tentang kejujuran. Kamu butuh sadar berapa banyak uang yang sebenarnya terbuang hanya demi pengakuan orang lain. Yang jujur saja, sebenarnya mereka juga mungkin nggak terlalu peduli dengan apa yang kamu pakai. Serius ya, tulis angkanya di buku kamu. Berapa total gengsi yang kamu bayarkan bulan lalu? Angka itu adalah bukti nyata bahwa kamu sebenarnya punya kendali lebih besar atas uang kamu daripada yang kamu kira selama ini. Setelah kamu lihat angkanya, simpan catatan itu. Kita akan pakai angka tersebut sebagai pengingat supaya bulan depan uang kamu bisa dipakai untuk hal yang jauh lebih berharga daripada sekedar label atau status. Sudah ketemu angkanya? Kalau sudah, kamu sudah selangkah lebih maju untuk memutus siklus pura-pura kaya ini. Yuk, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kamu pernah ngerasa nggak? Lagi asyik scroll media sosial, tiba-tiba muncul barang yang bikin mata langsung seger. Entah itu sepatu baru, gadget paling update, atau sekedar kopi hits yang harganya jujur ya, bikin dompet meringis. Tangan rasanya gatal banget pengen langsung klik check out. Aku tahu rasanya, karena kita semua pernah ada di titik itu. Nah, mulai hari ini, aku punya satu rahasia sederhana tapi jujur ini penyelamat hidup banget. Kita sebut ini aturan 24 jam. Jadi, kalau kamu ngerasa pengen beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, kasih waktu diri kamu 24 jam. Tarik napas dulu, tutup aplikasinya, dan lakuin aktivitas lain. Biasanya perasaan pengen banget itu cuma emosi sesaat. Setelah lewat 24 jam, coba tanya lagi ke diri kamu. Aku benar-benar butuh ini atau cuma pengen kelihatan keren di depan orang lain? Biasanya, setelah 1 hari berlalu, kamu bakal sadar kalau keinginan itu hilang begitu saja. Ternyata itu cuma godaan gengsi yang numpang lewat. Dan untungnya kamu nggak jadi terjebak. Nah, ini bagian paling serunya. Uang yang tadinya mau kamu pakai buat belanja impulsif itu, jangan dibiarin ngendap di saldo belanja. Segera pindahin nominal tersebut ke rekening investasi atau reksadana pasar uang kamu. Bayangin deh, setiap kali kamu berhasil menahan diri dari godaan, kamu sebenarnya lagi ngasih hadiah buat masa depan kamu. Anggap setiap pembatalan belanja itu sebagai kemenangan kecil. Sedikit demi sedikit, nominal yang tadinya cuma angka di layar HP, sekarang berubah jadi aset yang bakal kerja buat kamu. Mungkin terlihat sepele, cuma nunda 24 jam. Tapi percaya sama aku, ini cara paling ampuh buat memutus siklus pura-pura kaya. Kamu bukan lagi ngebeli barang buat dapat validasi orang lain, tapi kamu lagi ngebeli kebebasan finansial buat diri kamu sendiri. Jadi, coba praktekin ya. Setiap ada dorongan beli sesuatu karena gengsi, inget aturan 24 jam ini. Kamu bakal kaget lihat betapa cepatnya tabungan kamu bertumbuh cuma dari uang yang tadinya hampir hilang untuk hal yang gak penting. Kalau kamu mau terus belajar cara mengatur keuangan dengan lebih tenang dan tanpa tekanan sosial kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Aku bakal bantu kupas tuntas strategi biar kamu bisa hidup cukup, tenang, dan tetap punya masa depan yang jauh lebih cerah. Yuk, mulai langkah kecil itu dari hari ini. Kamu pasti bisa, dan aku bakal nemenin kamu terus di perjalanan ini. Jadi, setelah semua yang kita obrolin tadi, sekarang waktunya buat aku dan kamu melakukan revolusi identitas. Aku mau kamu berhenti sejenak dan sadar satu hal. Kamu bukan lagi orang yang butuh validasi dari mereka yang bahkan gak peduli sama saldo rekeningmu di akhir bulan. Coba deh kamu hitung, berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan cuma buat beli pengakuan. Padahal orang-orang yang kamu tuju itu pun mungkin sebenarnya lagi pura-pura kaya sama seperti kamu. Capek kan kalau harus terus-terusan sandiwara? Mulai hari ini, aku mau kamu ubah cara pandangmu.
Kamu bukan lagi orang yang cuma nabung sisanya. Kamu adalah seorang investor. Kamu harus sadar kalau kekayaan sejati itu dibangun dalam sunyi, di balik layar, bukan di postingan Instagram atau story yang cuma bertahan 24 jam. Kenikmatan sesaat dari komentar like di medsos itu nggak akan pernah bisa bayar tagihan masa tuamu atau menjamin kebebasan finansialmu. Ingat ya, kenyamanan finansial di hari tua itu jauh lebih manis daripada sekedar pamer barang mewah hari ini. Saat kamu memilih untuk menyimpan uangmu, menginvestasikannya dengan bijak, dan hidup sesuai kapasitas, kamu sebenarnya sedang membeli kebebasan untuk dirimu sendiri di masa depan. Kamu sedang mengambil kendali penuh atas hidupmu. Aku tahu ini memang gak mudah, dan aku paham godaannya besar sekali. Tapi aku percaya kamu bisa. Kamu punya kekuatan untuk memutus rantai gengsi ini. Kamu berhak punya masa depan yang tenang, bukan masa depan yang penuh dengan cicilan dan rasa cemas. Kalau kamu mau terus belajar gimana caranya mengatur keuangan dengan lebih tenang, lebih jujur, dan tanpa tekanan sosial yang bikin sesak, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Aku bakal bantu kamu kupas tuntas strategi biar kamu bisa hidup cukup, tenang, dan punya masa depan yang jauh lebih cerah. Yuk, mulai langkah kecil itu dari hari ini. Kamu pasti bisa, dan aku bakal nemenin kamu terus di perjalanan ini.